Halo guys, jumpa lagi di channel Arul Anikos dan ini adalah kamera Sony Alpha A5000. Oke guys, ini yang gue pegang yaitu adalah kamera Sony Alpha A5000, yaitu kamera termurahnya dari Sony yang bertipe mirrorless. Dan kenapa disebut termurahnya? Karena ini adalah kamera pertama yang dari Sony yang udah flip screen seperti ini. Jadi ini sangat murah banget karena di harganya yang 2 jutaan sampai 3 jutaan untuk harga sekarang bekasnya, mungkin kalau barunya udah tidak ada. Jadi apakah kamera ini masih worth it di tahun 2020? Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, apabila kalian suka dengan video ini dan channel ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel ini agar lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Dan setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video yang lainnya di channel Arul Anikos. Siapa tahu ada informasi yang penting untuk kalian ya guys. Oke, di sini gue nggak akan bahas nge-review secara detail, mungkin karena di luar sana udah banyak nge-review ini, karena kamera ini bukan kamera terbaru, kamera udah lama, jadi udah banyak yang nge-review. Dan gue di sini yaitu lebih ngebahas kelebihan dan kekurangan dari kamera ini, yaitu Sony Alpha 5000. Jadi untuk kalian yang mencari kamera dengan low budget, dan kamera ini mungkin adalah salah satu pilihan atau bisa dijadikan referensi untuk kalian yang mencari kamera di harga 2 jutaan sampai 3 jutaan. Tapi sebelum gue bahas kekurangannya, gue akan bahas yaitu sebuah kelebihan. Dan kelebihan yang pertama di kamera ini yaitu kelebihan yang pertama bisa flip screen guys. Jadi untuk kalian yang suka ngevlog atau bikin video konten seperti ini, syuting sendiri, jadi kalian gak usah ragu karena layarnya udah bisa flip screen seperti ini. Jadi untuk menentukan framing gambar kalian itu sangat mudah daripada yang gak bisa flip screen. Dan ini adalah kenapa paling murahnya, karena ini adalah salah satu kamera pertama kali mirrorless dari Sony yang udah bisa flip screen. Dan harganya juga sekarang udah 2 jutaan atau sampai 3 jutaan ya guys, kalau nggak salah. Dan di penerusnya itu tidak ada, jadi kayak di A6000 dan A6300 itu belum bisa yang flip screen seperti ini. Yang mahalan malah nggak bisa. Jadi ini sangat recommended untuk kalian yang mencari kamera dari Sony yang harga 2 jutaan yang bisa flip screen seperti ini. Ini adalah kelebihan. Kelebihan yang selanjutnya atau yang kedua yaitu bisa digonta-ganti lensa guys. Jadi untuk kalian bisa lebih luas, bisa ganti lensa bokeh gitu, ini bisa diganti, bisa gonta-ganti. Kirain gue tuh kamera sekecil ini udah nggak bisa gonta-ganti lensa, ternyata bisa guys. Dan untuk lensanya sendiri yaitu mempunyai focal length yaitu 1650 mm dengan bukaan f3.5, dan ini cukup ngambil gambar yang cukup wide. Jadi untuk kalian penggunaan dengan lensa kitnya aja udah cukup ya guys. Dan setelah dinyalain lensanya maka akan muncul seperti ini. Wow, tambah panjang. Tapi kalau mati malah kecil. Jadi kalau dinyalain tuh, kalau dihidupin panjang, kalau mati kecil. Ini kan jadi enak, jadi nggak ribet dimasukin ke tas. Dan kelebihan selanjutnya yaitu kamera ini udah bisa mendukung ngecas melalui langsung ke bodinya ya guys. Jadi langsung bisa ke body kamera. Jadi untuk di kamera lain itu di harga segitu ini belum bisa untuk langsung ngecas ke body kamera. Seperti kayak M50 atau M100 yang gue udah pernah bahas itu tidak bisa. Jadi kalau ngecas harus pakai adaptor. Tapi kalau di kamera ini bisa langsung ngecas ke body kamera. Dan untuk kalian yang bepergian jauh itu tidak akan khawatir kehabisan baterai, karena juga bisa ngecas melalui power bank apabila di kamera ini baterainya udah low. Dan ini adalah suatu sangat kelebihan yang paling unggul di sekelas harganya dengan brand-brand yang lain, dan itu sangat suatu kelebihan. Kelebihan selanjutnya yaitu flashnya. Flashnya ini kalau ini nggak ada perbedaan dengan kamera lain. Di kamera lain juga udah bisa, seperti kayak di M100, M10 atau M6, M3 juga udah bisa. Jadi untuk flashnya itu lebih fleksibel. Jadi untuk motret makanan atau motret orang supaya hasil flashnya nggak terlalu tajam, bisa dikatasin lalu kalian bisa jepret seperti ini. Jadi nggak langsung nyorot tajam ke langsung objeknya, kalian bisa arahkan ke atas. Ya, kamera DSLR atau kamera Canon M50 itu kan seperti kayak DSLR, itu hanya mentok seperti ini aja. Kalau dia fleksibel di otak-atik ini takut patah. Kalau ini kan enggak, bisa langsung ke atas.
Dan kelebihan selanjutnya yaitu kamera ini yaitu bodinya yang sangat compact, ringan, compact, dan kecil gitu, ringkas, tapi pegangannya enak karena meskipun kecil, ini kamera ini ada gripnya tuh yang agak dalam juga, jadi untuk lebih enak dipegangnya dan lebih nggak khawatir jatuh. Jadi nggak hanya lurus doang meskipun kecil, jadi ada gripnya, jadi dipegang tuh enak. Seperti ini tombolnya nih, tombol navigasinya ini tombolnya dikit, jadi mudah dipahami juga. Ini termasuk kamera Sony yang di menu-menunya itu tombolnya dikit, jadi mudah dipahami, jadi nggak terlalu banyak pencetan-pencetan sehingga membingungkan bagi para pemula. Dan kemarin-kemarin gue udah ngetes hasil kualitas fotonya dan kualitas videonya, dan sebagus apa untuk foto-foto dan videonya. Tapi apakah masih worth it di tahun 2020, dan apa kekurangan dari kamera ini? Kekurangan dari kamera ini yaitu untuk pengguna yang pengen audionya bagus, di kamera ini yaitu tidak support mic eksternal atau nggak ada port mic eksternalnya guys. Jadi untuk kalian yang pengen audionya lebih bagus atau bisa pakai mic eksternal, di kamera ini tidak mendukung karena belum support mic eksternal dan nggak ada port mic eksternalnya. Jadi untuk kalian yang pengen hasil audionya bagus, kalau menggunakan kamera ini yaitu harus direkam secara terpisah. Jadi untuk caranya, untuk kalian mengatasi kamera yang tidak support mic eksternal, akan dicek di pojok atas atau ntar gue taruh linknya di kolom deskripsi video ya guys. Dan kekurangan kedua setelah gue ngetes kamera ini di kondisi low light, dan itu kelihatan noise-nya tuh kelihatan banget guys. Mungkin karena speknya masih rendah, mungkin kalau menggunakan kamera ini atau mengandalkan kamera ISO di kamera ini aja mungkin tidak cukup. Kalian harus menggunakan suatu pencahayaan yang bagus, yaitu contohnya lighting lah ya, lighting, meskipun lighting itu seperti kayak yang gue beli itu lighting murah, dan itu udah cukup bagus untuk membuat video kalian itu lebih cerah dan minim noise lagi, meskipun pakai kamera yang diharganya yaitu 2 jutaan sampai 3 jutaan. Kekurangan selanjutnya ini ya, dan ini kamera kan udah lama, setelah gue nyalain ya, kok ada kayak getar gitu di lensanya gitu. Jadi ada bunyi-bunyi getar gitu, kayak ada getar-getar gitu. Mungkin itu kekurangannya kalau udah lama kayak gini. Mungkin kalau baru sih enggak. Oke, setelah gue bahas yaitu tentang kekurangannya dan kelebihannya itu, kesimpulannya, apakah ini worth it untuk kalian di tahun 2020? Dan menurut gue ini sangat worth it banget. Karena kenapa? Karena bagi pemula itu, jadi nggak harus di alat yang diandalkan. Meskipun alatnya bagus, tapi pengetahuan kita kurang tentang settingannya, dan itu pasti hasilnya tidak akan maksimal. Jadi karena itu kalian pelajari dulu untuk settingannya, seperti kayak segitiga exposure dan yang lainnya, terus cara mengambil angle yang bagus, dan itu harus dipelajari juga. Jadi meskipun kalau ditanya kamera yang low budget apa yang bagus, dah kamera semua bagus makanya diproduksi. Jadi kitanya harus belajar lagi cara settingnya, dan nggak cuman mengandalkan sebuah alat aja. Dan ini sangat recommended di samping memang gambarnya masih bagus atau masih worth it di tahun 2020, apalagi bagi para pemula ya guys. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Semoga video ini jadi referensi untuk kalian yang mencari kamera yang low budget tapi bisa fleksibel untuk kalian gunakan untuk vlog atau bikin video YouTube seperti ini. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, thanks for watching.